Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di vlog gue. Hari ini rencananya gue mau ke rumah salah satu artis terbesar Indonesia. Beliau adalah seorang yang multi talenta. Beliau juga seorang yang berdarah dingin karena memang bertangan dingin. Beliau seorang yang bertangan dingin karena sudah banyak artis yang sukses di tangan beliau. Aku cantik kan? Lumayan sih. Aa suka kan sama aku? Lumayan juga. Are! Penasaran siapa beliau? Kita langsung ke rumahnya saja. Kita gerebek rumahnya. Mudah-mudahan beliau ada di rumah. Oke, ciao. Cabut. Betapa sakitnya aku, kau meninggalkan semua janji yang kau ucap. Yap, sekarang kita sudah sampai di rumah beliau. Dan biasanya beliau suka ada di di ruang tamu ya, karena di ruang tamu tersebut biasanya beliau aktif sekali bekerja, dia menulis atau apalah kayak gitu. Biasanya dia, karena beliau itu salah seorang yang memang tidak bisa diam ya, orangnya nggak bisa diam. Beliau seorang pemikir, beliau seorang pengkonsep, jadi beliau itu sangat kreatif lah, bisa dibilang orang yang paling kreatif. Yuk kita langsung aja, mudah-mudahan ada. Assalamualaikum. Ada ternyata. Sehat Sehat, alhamdulillah. Aduh. Live nih. Iya live Hah? bukan live video sih. Video sih. Gimana lagi ngapain Hah? Lagi ngedit biasa. Lagi ngedit biasa aslinya. Seperti yang aku sebutin tadi, beliau memang pasti tempatnya di sini. Beliau lagi bisa dibilang agak santai ya? Sibuk? Oh sibuk, aduh santai dong dikit aja, bentar aja. Boleh ya? Boleh buat Deden. Apa sih enggak? Asik. Vokalis kangen band. Asik. Amin. Mudah-mudahan lanjut terus. Udah show di mana aja? Keliling-keliling aja, keliling-keliling biasalah. Oke. Alhamdulillah ada aja lah. Mudah-mudahan kangen bandnya terus naik. Amin. Bisa menjadi legenda seperti kangen band yang dulu. Ya, dan melegenda seperti kangen motor. Jadi kangen motor iklan. Mayar. Jadi dari zaman dulu pun kan AA itu dikenal sebagai seorang seorang mentor, seorang guru, seorang yang memang bertangan dingin. Jadi siapapun yang dipegang AA itu pasti sukses gitu loh. Salah satunya itu kan kalau dulu Kemarin seminggu yang lalu saya megang ayam, dipotong ayamnya nggak sih? itu mau buat makan, lapar. Makanya nggak semua yang saya pegang jadi sukses kan? Oh gitu. Ayamnya sukses dimakan enak. Oh iya benar. Iya kalau dulu itu kan ada Kang Sule, terus ada Kang Kidaus, ada Bajai, ada Ridarnos. Nah yang sekarang itu adalah yang lagi rame itu kan Maeli. Ya saya nggak tahu. Jadi saya nggak tahu apa yang mereka bicarakan di belakang saya.
Tapi saya pernah dengar sendiri kalau Sule di salah satu televisi acara Jas Alvin dan juga Maeli. Cuman karena saya nggak bisa, saya pernah diundang juga di net di 2 stasiun TV. Saya nggak datang karena bisa dikatakan Sule dan Maeli bohong. Sule dan Maeli bohong. Kok bohong, Mak? Saya bilang bahwa di Jas Alvin itu bilang bahwa kata orang TV-nya bahwa Kang Sule terus ngomongin Diki, Kang Diki ngomongin apa, katanya Kang Diki yang gedein Sule. Iya. Saya bilang bohong gitu kan, saya kan bukan Maherot yang bisa gedein siapa. Sule itu kan gede karena Sule sendiri, karena usahanya Sule, ikhtiarnya Sule, doanya Sule, doa orang tua Sule, anak istrinya, sehingga dia bisa jadi seperti itu, termasuk fansnya. Maeli juga sama, bohong karena dia di beberapa kata orang dia cerita dia dia belajar sama AA, belajar nulis, belajar komedi segala macam sama AA dan kan. saya nggak buka sekolahan, jadi bohong juga belajarnya kapan itu kan. Jadi kesuksesan Mael itu ya karena Mael memang lucu gitu kan. Kalau Mael belajar komedi dari saya yang harusnya lucu kan, saya nggak lucu gitu. Lucu. Lucu kata siapa? Kata istri saya iya, makanya dia menikah. Jadi sebetulnya yang bikin seseorang maju itu adalah orang itu sendiri. Kayak Dance Rock sekarang udah jadi vokalis Kangen Band. Dia itu udah jadi garis tangannya Den. Jadi ini juga yang mudah-mudahan menyadarkan orang-orang untuk tidak manja. Artinya jangan bergantung kepada orang lain, jangan bergantung kepada si itulah, si inilah. Enggak, kalian harus maju atas usaha dan ikhtiar kalian sendiri, doa kalian. Jadi nggak ada tuh yang namanya Chandra, nggak ada tuh yang namanya si A, si B, si C, si D. Enggak lah gitu. Ya kecuali kalau yang memang punya semacam manajemen ya. Manajemen. Ya mungkin seperti manajemen kayak dunia manji itu kan manajemen ya. Ya betul ya. Betul. Terus kayak dulu tuh manajemen kayak siapa yang almarhum Olga tuh. Mbak Pera itu kan manajemen. Karena mereka memang tugasnya pekerjaannya adalah memastikan. Artinya ada feedback di mana ada keuntungan yang diambil. Sekarang saya tanya sama Deden, saya pernah motong nggak CEO Deden? Nggak pernah. Nggak pernah. Gitunya. Jadi saya bukan manajemen kan, berarti saya bukan atau saya motong honornya Mail, saya motong honornya Sule, nggak pernah. 5 perak pun nggak pernah. Jadi memang saya nggak merasa punya andil di sana, itu ya karena sukses untuk kalian sendiri, itu karena kalian sendiri. Tapi AA itu kok bisa ibaratnya bisa melihat bakat-bakat beliau, terus AA ibaratnya sampai berani berani menaungi mereka gitu, Enggak menaungi ya. Nggak semuanya mengalir kok, artinya nggak begini. Saya nggak nyiri kan gini deh. Saya nggak tuh Deden tuh, yuk Jakarta, itu Sule itu nggak begitu kan. Semuanya mengalir aja kan. Deden mau ke sini ayo, Mail mau ke sini ayo. Mail di bawah Deden. Nah ini informasi juga bahwa Maili itu bukan saya nggak kenal Maili itu dibawa oleh Dance Rock. Deden waktu itu pernah tinggal sama saya, kerja di saya, terus dia nanya ke saya kan, itu kan bingung kenapa Den? Saya kan kerja di AA, lagi belajar kerja, tapi saya kan nggak sopan kalau bawa orang. Emang kenapa? Ini ada orang Aceh, kebetulan ada di Jakarta, bingung mau kemana, kan nggak mungkin gitu kan kalau tinggal sama saya, orang saya juga numpang. Akhirnya kan saya beri ruang, ya udah silakan di sini aja. Terus memang waktu itu Maili sempat mau jadi debt collector ya. Iya, mau jadi debt collector. Memang waktu itu saya bilang nggak usah Deden, nggak apa-apa lah di sini belajar aja nyupir anak saya, karena saya waktu itu nggak ada supir juga, udah biarin aja sok nyupirin gitu kan, karena kalau jadi debt collector kasihan juga lah gitu kan, ribet muter-muternya itu kurang lebih. Jadi sebetulnya Maili itu ya ini nih ibunya gitu kan ibunya. Jadi saya sih nggak tahu apa-apa. Kalau memang saya pernah ngomong ke Mail pernah nanya si A gimana ya caranya eksis. Kuncinya adalah, dan ini saya sampaikan bukan cuma sama Mail, sama siapa aja, termasuk sama Deden kan, kalian harus bisa menjadi orang yang luar biasa. Artinya
Mail sih sudah punya modal, dia kan orang Aceh tapi bisa logat Medan kan, karena memang ada darah Medan juga dari neneknya itu kan. Nah sekarang komedian Betawi banyak, Sunda banyak, Jawa banyak, memang hebat Medan jarang, ada tapi jarang. Jadi kalau Mail bermain dengan logat yang semacam itu, ya baguslah itu sudah menjadi luar biasa. Ditambah lagi kalau ada yang lainnya, itu saya nggak tahu apa cari. Nah makanya mungkin Mail sampai akhirnya menjatuhkan diri lah, apa segala macam, ada kelebihan. Sule, emang yang seperti Sule banyak, pelawak yang lucu kayak Sule banyak, yang mukanya unik juga banyak. Tapi Sule punya kelebihan, dia bisa seperti Ohang, nah itu kelebihannya, nyinden segala macam. Selain nyinden, dia bisa menjadi, kalau di komedi itu ada tiga, ada taker, ada suffering, ada satu lagi itu pengumpan, saya lupa namanya bahasa Inggrisnya. Nah Sule itu bisa tiga-tiganya. Dan dia gigih belajar, dia WA-an sama Komeng, dia belajar sama Rudi Sipit, orangnya nggak pernah menyerah. Kuncinya itu. Rina Nose dulu saya melihat bahwa dia bisa nyanyi, terus dia anak teater, jadi kemungkinan untuk bisa bermain besar. Jadi sebetulnya keberhasilan mereka itu karena usaha dan kerja keras mereka sendiri, dan ya mereka bisa menampilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang jarang muncul di keseharian. Itu yang membuat orang menjadi suka. KPI kan melarang adanya banci dan setan, ya kan? Kenapa? Komisi Film Indonesia. Penayangan Indonesia. Nah, kenapa melarang? Kenapa banyak? Karena itu share-nya itu selalu tinggi kalau di TV. Kalau ada banci dan kalau ada horor, setan. Kenapa? Karena setan nggak setiap hari bisa kita lihat. Ya kan, nggak setiap saat kita lihat. Begitupun banci pun sama kan, jarang dulu. Nah, sehingga kalau ketika muncul mereka lucu, ketawa, segala macam. Kalau horor orang ketakutan segala macam. Jadi akhirnya share-nya naik. Tapi KPI melarang itu. Itu kan karena jarang muncul, ketika muncul orang jadi kagum. Kayak sekarang lah tiba-tiba ada orang jujur, bisa kaget, wah gila, bisa jujur banget ya, padahal jujur biasa. Tapi karena memang terlalu banyak orang nggak jujur, munculnya orang jujur, jadi nah itu yang saya ceritakan ke semua lah, bukan ke Maili aja, hampir ke banyak orang begitu. Nah Maili cerdas, dia menghikmati dengan baik, akhirnya dia bikin. Deden juga bisa, misalnya vokalis, yang saya pernah bilang ke Deden, ingat ya? Yang lebih cakep dari Deden banyak, yang suaranya lebih bagus mungkin banyak, gitu kan. Tapi ada keunikan dance rock, dia bisa suara tinggi, itu yang harus dikeluarkan kan. Kalau nggak bikin hal yang unik, tiba-tiba misalnya nyanyi di luar Monas, sampai wah orang kaget kan, orang kira orang ajak bisa di Monas kayak gitulah. Ada sesuatu yang nggak dilakukan orang, sehingga dari situ orang jadi terkenal. Dan mana itu yang nyanyi di atas Monas, gitu kan, masih nyanyi gitu kan, bukan udah meninggal, udah jatuh. Ya artinya itu yang akan lebih cepat dikenal orang itu adalah make something better, berbeda dan lebih baik dan berbeda di different something. Jadi kalau biasa aja ya susah. Gitu. Nah. Ya apalah artinya make something different, berbeda, unik, yang tidak bisa atau kecil kemungkinan dilakukan oleh orang pada umumnya. Betul. Jadi kalau muncul biasa-biasa aja, penonton juga yang biasa. Kayak sekarang nonton lihat kita berdua di sini, siapa tuh? Tua amat gitu kan. Nah, itu siapa tuh pakai kacamata? Itu kan profesor. Ada gitu kan. Jadi memang harus bikin sesuatu yang berbeda lah ya. Gitu. Dan memang ya makanya saya bilang kenapa saya suka bilang Sule bohong, Mail bohong. Ya emang bohong. Mereka nggak gede oleh saya, mereka besar oleh kerja keras mereka sendiri. Mereka berhasil menemukan sesuatu yang unik dalam diri mereka yang dipersembahkan ke pemirsa, dan pemirsa suka.
bisa jadi terkenal, lihat, oh asik tuh ada. Gitu. Saya yakin semua begitu. Minum dulu ya. Saya belum siapin minum, gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak enak juga. Nggak Apa minum beda? sendiri. Aduh, jangan antar masuk ini lagi. Sakit. Jadi ya kembali ke pertanyaan tadi, kayak misalkan Mak Vera, Olga gitu kan, itu kan sebuah manajemen. Nah, sendiri maksudnya feedback dari ke AA sendiri itu apa sebenarnya? Kan misalkan kayak saya sendiri lah. Dulu ada, saya mudah-mudahan nonton salah satu adik saya nggak berani bilang murid karena dia juga pintar, dia dosen juga, namanya Johnny Eskiel. Chinese dari Surabaya, komedian ya. Itu lucu banget dan dia kreatif sekali, dia bikin joke-nya itu banyak banget. Dulu Johnny itu agak sedikit pelit dalam tanda kutip, dia nggak mau ngasihin ke orang materinya, padahal nanti akan berkolaborasi dengan teman-teman. Terus saya ngomong, John, ketika kita ikhlas memberikan sesuatu kepada orang tanpa dibayar pun, maka kita akan diganti oleh Tuhan. Dalam bentuk apapun kita nggak tahu. Jadi ketika kita memberi sesuatu, sudah pasti kita akan diberikan sesuatu juga sama Tuhan. Sesuatu yang baik. Kalau kita memberikan keburukan pun akan ada balasannya kan. Buah, makanya segala buah itu kan tergantung apa biji yang kita tanam apa. Nah, kalau buah kebaikan, kalau bijinya kebaikan, buahnya juga kebaikan. Nah, dari situ Johnny saya kasih tahu teman-teman segala macam. Kayak anak saya bilang, kok ada aja idenya gini. Saya nggak ngerti. Ya mungkin ide itu muncul karena apa? Karena dulu saya pernah ngasih ide gratis ke orang, Tuhan kasih ide gratis lagi. Saya ngasih ini, Tuhan kasih ini lagi. Kan saya dicolong sama stasiun TV besar pernah. 2 program saya dicolong. Beda judul doang, tapi konsepnya punya saya. Sedikit pun saya nggak marah, biarin aja. Akhirnya saya dapat kerjaan itu malah jadi balik ke saya lagi. Padahal saya nggak pernah mengungkit atau mempermasalahkan masalah itu. Jadi udahlah, mengalir aja. Jadi kayak misalkan berarti dan kata-kata yang selalu saya ingat dari AA nih, kata-kata mutiara yang selalu saya ingat itu adalah investasi akhirat. Investasi dunia dan akhirat itu adalah anak-anak. Jadi sekarang Densok harus segera punya anak, karena anak itu adalah investasi dunia akhirat. Dunia semua lagi dunia akhirat. Jadi beliau ini memang benar-benar ikhlas dalam membantu seseorang yang memang menurut beliau itu mempunyai talenta berarti ya gitu ikhlas gitu Iya. Ya yang saya rasakan kan seperti itu Udah terserah, nggak tahu tuh deh. Ya sebetulnya begini. Saya nggak punya hak untuk mengklaim bahwa saya benar atau saya salah atau saya ikhlas atau saya enggak. Ya saya hanya menjalankan apa yang harus saya jalankan, itu aja. Saya sih enggak, karena saya hari ini yang saya lihat banyak sekali orang-orang baik yang memang berbuat baik karena ingin dibilang baik. Padahal berbuat baik itu adalah tugas kita sebagai manusia. Ada orang yang membantu karena ingin dibilang baik juga. Padahal membantu itu adalah hal yang biasa. Karena sudah menjadi tugas manusia, tidak istimewa. Mungkin terasa istimewa itu kalau misalnya orang di dunia sudah nggak mau lagi saling membantu, maka jadi luar biasa. Tapi hari ini Indonesia banyak sekali orang-orang yang masih mau membantu dengan ikhlas, jadi bukan hal yang luar biasa kok, jalani aja. Ya, saya sih bertitip ke adik-adik, ke anak-anak, deden segala macam, berkaryalah untuk karya, berbuat baiklah karena memang itu sudah tugas. Jangan pernah berbuat baik atau melakukan hal kebaikan hanya karena kita ingin dipanggil atau disebut orang baik. Oke kalau gitu terima kasih banyak nih waktunya, sudah ganggu, maaf. Mudah-mudahan AA tidak kapok kalau saya datangin lagi, kalau saya tanya-tanya lagi, karena masih banyak pertanyaan yang memang banyak sekali orang tanyakan kepada saya, kayak teman-teman di lingkungan saya, karena kan yang teman-teman tahu itu kan saya gedenya itu kan di rumah AA. Saya bukan Maerot, bilang siapa yang gedein. Ya kan
Gitu Al, gimana dong Al? Iya. Jadi teman-teman itu banyak yang mempertanyakan hal itu gitu. Iya, Jadi- jangan sampai pada teman-teman bahwa yang bisa bikin kalian gede itu adalah kalian sendiri. Yang bisa kalian bikin kalian maju adalah kamu sendiri. Masa depanmu ada di tanganmu, masa depanku ada di tanganku. Jadi belajarlah untuk mandiri. Adapun yang lainnya, tapi bukan berarti kalian tidak boleh berjamaah atau bekerja sama gitu kan. Konsorsium itu bagus karena hari ini musuh kita adalah robot yang bisa menciptakan segala sesuatu dengan cepat, tepat, akurat, gitu kan. Tapi robot nggak bisa berkreativitas, robot nggak bisa bekerja sama. Maka modal kita adalah salah satunya itu value, kerjasama, dan kreativitas salah satunya. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih ya. Eleh atau Abiang, eleh. Lembek. Oke guys, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mau joget silakan, mau diam silakan, mau goyang silakan.